Acara keempat, ceramah Maulid oleh Dr. Andes Awaluddin Umar MA. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, orang tua santri yang saya muliakan, anak-anakku santriwan dan santriwati yang Ustadz banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa berkumpul di hari ini, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2024. Nabi lahir tahun 571. Berarti berapa tahun itu? Hari ini 2024, Nabi lahir 571 Masehi. Berapa tahun itu? Nabi lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Bapaknya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abu Thalib. Pamannya bernama Abdul Muthalib. Pamannya namanya Abu Thalib. Kakeknya namanya Abdul Muthalib. Beda-beda tipis ya. Sebelum Nabi lahir dari ibunya Aminah, bapaknya sudah meninggal kodok. Iya. Sebelum Nabi lahir masih ibu mengandung kita berapa bulan? 9 bulan ya. Nabi baru 6 bulan di kandungannya meninggal bapaknya. Kodong, coba. Siapa sudah meninggal bapaknya di sini? Kakak Risma. Kakak Risma yang selalu datang membantu mengajar anak-anakku. Meninggal bapaknya, sudah meninggal bapaknya. Siapa yang sudah meninggal ibunya? Belum. Ya, dikasih panjang umurnya. Yang masih hidup didoakan supaya panjang umurnya. Belum ya, belum berarti siap-siap ya. Anak-anakku, Nabi baru umurnya 6 bulan dalam kandungan ibunya meninggal bapaknya. Coba bagaimana itu? Perhatikan dulu bagaimana itu kalau masih di dalam kandungan 6 bulan usianya meninggal bapaknya, bagaimana itu? Setelah lahir baru umurnya 6 tahun meninggal lagi mamanya. Siapa 6 tahun di sini? Tidak ada, alhamdulillah. Oh, Firza berapa tahun?
6 tahun. Coba Nabi Muhammad Acang umurnya berapa? 7 tahun. Oh, lewat nih. Coba lihat sini, lihat Firza sini. Umurnya 6 tahun. Nabi Muhammad sekecil ini meninggal mamanya. Umur 6 bulan dalam kandungan meninggal bapaknya. Setelah lahir umurnya baru 6 tahun. Sekecil Firza ini meninggal mamanya. Lalu Nabi diasuh oleh siapa? Kakeknya. Perhatikan, Nabi dipelihara, diasuh oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Baru 2 tahun diasuh oleh kakeknya, meninggal di kakeknya. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, baru dipelihara kakeknya Abdul Muthalib 2 tahun, meninggal kakeknya. Kasihan nasibnya itu Nabi Muhammad, coba kasihan sekali. Kasihan toh, masih dalam kandungan meninggal bapaknya, baru 6 tahun umurnya sekecil Firza meninggal mamanya. Baru 2 tahun dipelihara oleh kakeknya, meninggal nih kakeknya. Akhirnya Nabi Muhammad dipelihara oleh siapa lagi? Siapa? Pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Perhatikan, umurnya 13, 12, 13, 14, 15. Siapa umurnya 12 tahun di sini? 12 tahun. 12 tahun. Ini 11 tahun. Sekarang perhatikan, umur 12 tahun pergi bersama pamannya berjual-jualan, berdagang. Siapa di sini umurnya 12 tahun pergi berdagang bersama mamanya? Asmi, tidak tahu. Umur 12 tahun pergi berdagang bersama pamannya. 12, 13, 14, 15. Berdagang bersama pamannya. Setelah itu umurnya 25 tahun. Jadi remaja 25 tahun. Apa yang terjadi umurnya Nabi 25 tahun? Umur 25 tahun. Berhenti dulu. Berhenti. Umur 25 tahun. Apa yang dilakukan Nabi? Menikah. Menikah dengan siapa? Siti Khadijah. Dengar. Nabi umurnya 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah umurnya berapa tahun? Nabi 25 tahun, menikah dengan Siti Khadijah, umurnya berapa tahun? Nabi 25, Siti Khadijah umurnya berapa? 3. 15. Berapa? 9. Salah semua. Acang. Coba kita dengar Acang jawabannya. Jawabannya Acang. Berapa tahun? Berapa? 40 tahun.
Luar biasa, Acang, luar biasa. Mana hadiahnya? Mana? Aduh. Aduh, tidak ada. Nanti dapat telur. Ya, sudah. Umurnya 40 tahun. Nabi umurnya 40. Umurnya Siti Khadijah 40 tahun. Ada mamamu di sini umurnya 40 tahun? Ada mama-mama umur 40 tahun? Tidak ada. Oh, ternyata lebih semua 40. Nabi umurnya 40 tahun. Apa yang terjadi? Nabi umurnya 40 tahun. 40 tahun umurnya Nabi. Apa yang terjadi? Menikah umurnya 25 tahun. 40 tahun umurnya Nabi. Apa yang terjadi? Menerima risalah, turunnya wahyu. Surah yang pertama turun adalah surah apa yang pertama turun? Al-Fatihah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Acang, surah apa? Iqra. Betul sekali. Iqra, surah apa itu? Surah Al-Alaq. Iqra ya? Acang sudah. Surah Al-Alaq itu yang pertama turun. Nabi menerima risalah. Sebelum menerima risalah, umur 30 tahun, apa yang terjadi? Nabi Muhammad umur 30 tahun. Apa yang terjadi? Mempersatukan bangsa. Mempersatukan bangsa. Ceritanya begini, mempersatukan bangsa. Terakhir ini ya. Apa yang terjadi pada saat mempersatukan bangsa? Perhatikan. Perhatikan dulu. Waktu Ka'bah, Baitullah, mana gambarnya di sini? Tidak ada ya? Ka'bah mau diperbaiki, bukan dihancurkan. Ya, mau diperbaiki. Kemudian mau dikasih naik, kalau di sini batu merah, mau dikasih naik batu. Siapa yang bisa dipanggil untuk kasih naik batu ini? Waktu itu suku-suku semua pada berebutan. Semua suku-suku yang ada di Mekah itu bilang, kami yang lebih berhak meletakkan batu ini. Satu suku bilang, taruhlah seperti suku Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, apalagi itu. Di Arab itu banyak suku-suku. Semua menuntut mereka yang lebih berhak meletakkan batu itu. Tetapi apa yang terjadi? Semua suku-suku itu sepakat kalau yang meletakkan batu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang meletakkan batu itu, semua suku-suku yang ada itu, yang tadi berselisih itu, akhirnya bersatu. Itulah Nabi mempersatukan bangsa melalui perbaikan Baitullah atau Ka'bah. Umur 40 tahun menerima risalah.
Kemudian Nabi Muhammad meninggal pada umur berapa tahun? Nabi meninggal umurnya berapa tahun? 40 menerima risalah. 50. Hah? Berapa Acan? 63. Tepuk tangan buat Acan. Ya, umurnya 63 tahun Nabi meninggal. Ya, anak-anakku, risalah yang dia wariskan kepada kita adalah mengaji Al-Quran, baca Al-Quran, belajar mengaji, hafal, amalkan Al-Quran. Apa Al-Quran perintahnya di dalam situ? Sholat, puasa, zakat, bersedekah, mengaji yang baik, berteman yang baik, tidak boleh berkelahi. Di dalam Al-Quran itu dilarang berkelahi, dilarang mabuk-mabukan, dilarang main judi. Dilarang marah-marahan sama orang tuanya. Siapa nih itu? Ika. Dilarang marah-marahin sama orang tuanya. Tidak boleh melawan sama orang tuanya. Siapa yang melawan sama orang tuanya? Jujur, angkat tangannya. Siapa? Yang melawan orang tua itu anak durhaka. Yang melawan orang tuanya itu adalah anak durhaka. Kalau didoakan mamanya, didoakan orang tuanya, dikabulkan. Jadi anak yang sukses. Tapi kalau juga dikutuk sama orang tuanya jadi monyet, jadi monyet. Akhirnya begini jalannya, begini terus jalannya. Ingat kisah maling kundang toh? Kisahnya maling kundang. Siapa yang pernah dengar? Siapa yang pernah dikutuk oleh mamanya jadi monyet? Siapa? Tidak pernah toh? Tidak pernah. Tidak pernah toh? Coba kalau dikutuk jadi monyet kau. Kemudian yang terakhir. Orang tua santri yang hadir juga bisa tahu bahwa santri kita yang hari ini dengar dulu. Santri-santri kita hari ini yang Ustadz dan Bunda anggap sudah sukses itu satu, Noval, karena dia sudah bisa jadi imam di masjid. Asmi, kakak Caca, kakak Rara. Ketiganya ini bisa membantu Ustadz dan Bunda untuk melanjutkan ilmunya, bagi ilmunya kepada anak-anak, membantu untuk bisa mengamalkan ilmu yang dia dapatkan di TPI Al-Qayyim. Hari ini kita serahkan ijazah mereka, ijazah penamatan, bukan perpisahan.